Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Rahmat dari Divisi Teknologi Informasi FTI UII. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tutorial pemakaian IFP. IFP atau yang disingkat IFP atau kepanjangannya Interactive Flat Panel adalah alat untuk menggantikan proyektor dan whiteboard. IFP sendiri di FTI ada beberapa merek ya. Salah satunya adalah seperti IFP di belakang saya ini adalah merek LG seri TR3BF. Untuk LG seri TR3BF ini ada 3 tipe. Yang pertama 65 inch, 75 inch, dan 86 inch. Yang 65 inch dipasang di LS1, 3, dan 4. Yang 75 inch dipasang di ruang kelas kecil seperti 0405A dan 0405B, terus 0415A dan B. Sedangkan 86 inch dipasang di ruang kelas besar seperti sekarang saya ini ada di 410. IFP LG ini telah dibeli FTI sebanyak lebih dari 20 unit, karena itu kami merasa perlu untuk membuatkan tutorial pemakaiannya. Kita mulai sekarang dari cara menghidupkan IFP. Tombol dayanya ada di tengah ini, karena IFP sedang mati, berarti kita cek UPS-nya ada di lemari ini. Nah, ini UPS dalam keadaan mati. Untuk menghidupkannya tinggal tekan tombol power ini, ditahan, terus tunggu sekitar berapa detik. Nah, ini kan lagi booting ya, kita tunggu. Udah, berarti udah masuk listriknya. Kita tutup. Setelah dihidupkan UPS, maka lampu IFP akan berubah jadi warna merah. Tinggal kita tekan sekali saja dan IFP akan booting seperti ini. Sekilas saja ini IFP memiliki 2 stylus, yang tajam dan yang tumpul. Nanti akan ditunjukkan perbedaannya apa. Dan setiap IFP dilengkapi dengan webcam dan tripod. Kenapa kita pakai tripod? Karena biar bisa fleksibel dipindah ke depan atau ke belakang, dan bisa diatur mau menyorot yang mana, mau dosennya atau mahasiswanya. Oke, IFP udah selesai booting. Saya lanjut ke perkenalan fitur-fitur IFP. Setelah booting ini pastikan IFP terkoneksi ke UII Connect. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan sudah terkoneksi ke UII Connect. Jika tidak, maka IFP tidak terkoneksi ke internet. Mulai dari fitur basicnya dulu ya. Ada setting di sini, terus Finder. Finder ini seperti Explorer-nya di Windows atau di Mac namanya Finder juga. Terus ini kalau untuk browsing pakai browser ini. Nah, seperti ini ya. Oh ya, ini untuk home-nya pakai tombol yang ini ya, tanda rumah ini. Paling nomor 2 dari atas. Terus ini keeper, input. Keeper ini untuk membersihkan seperti Android pada umumnya, karena IFP ini berbasis Android ya. Ini bisa garbage clean, bisa memory clean. Ini boleh dijalankan. Kalau input ini untuk memilih input seperti ini, mau Android, HDMI 1, 2, 3 atau VGA. Untuk inputnya HDMI ada di sebelah kanan sini ya, nanti bisa dibuka seperti ini. Nah, nanti ada di sebelah kanan sini, nanti samping WiFi modulnya. Lalu Note ini ya, Note artinya aplikasi untuk pengganti whiteboard. Misalnya ini untuk apanya, spidolnya. Terus ini penghapusnya seperti ini menghapus semua, ini menghapus beberapa bagian. Ini untuk menggambar bentuk seperti ini, menggambar bentuk 2D, 3D seperti ini ya. Lalu tangan untuk menggeser nanti dan memilih warna.
Seperti ini. Jadi nanti tinggal monggo Bapak Ibu nanti bisa mencoba sendiri ya. Ini bedanya antara ini sama ini, yang tumpul sama yang runcing itu dari warnanya, bisa putih, bisa merah. Ini fitur dari IFPLG. Untuk menghapus bisa seperti ini, dihapus ini. Seperti itu ya. Kalau ini penghapus semua, nanti bisa menambah halaman di sini sampai unlimited nih sepertinya. Satu halaman aja sebenarnya udah cukup. Jadi ini misalnya udah banyak ya, terus tinggal dipindah. Nah, seperti ini. Untuk menyimpannya di sini bisa disimpan, nanti masuk ke storage ini, nanti tinggal dipilih foldernya. Ya, sekian. Nanti bisa dicoba-coba sendiri untuk note-nya. Tadi kita udah belajar semua komponen yang di sini. Sekarang kita mengenali yang ada di sebelah kiri dan kanan. Jadi sebelah kiri dan kanan IFP ini punya panel kontrol sendiri, Pak. Misalnya ini ya. Ini tombol back. Misalnya kita mau buka aplikasi apa, terus ada tombol back. Kayak di Android itu ada tombol back, terus ini tombol home. Sama seperti Android, nanti menuju ke wallpaper ini, ke bagian home. Terus yang ketiga ini task manager ya, jadi semua aplikasi yang terbuka ini akan ada di sini. Untuk menutupnya sama seperti Android, tinggal digeser-geser gini, misalnya mau nutup zoom ya, tinggal digeser gini. Atau kalau mau semuanya tinggal tekan ini, maka semua nanti akan hilang. Sama seperti di HP Android. Lalu yang keempat ini aplikasi Note tadi ya, saya udah menjelaskan ya. Ini kan ada, kalau misalnya tadi belum disimpan akan diminta keterangan lagi. Ini no aja nanti. Monggo, ini yang tadi yang aplikasi Note. Terus yang kelima ada capture. Nah, ini akan banyak digunakan. Jadi misalnya pas Bapak Ibu sedang menerangkan ya. Terus ini kita capture, terus kita kasih coret-coretan misalnya nih. Seperti ini tadi. Kalau ini untuk stabilo, ini untuk sapu membersihkan semua, ini untuk menyimpan. Nanti menyimpan akan masuk ke folder di Finder. Ini untuk undo sama redo. Terus ini untuk menutup itu anotasinya tadi. Terus yang ini kayak snipping tool ya kalau di Windows. Jadi tinggal diatur besarnya. Terus nanti disimpan atau di oratoret juga bisa, nanti di note. Nah, ini kita oratoret di sini. Seperti ini ya, jadi di back aja, di undo save. Lalu ini aplikasi untuk mengcapture layar. Misalnya buka browser apa, terus di capture ya. Tinggal di zoom kayak gini. Kalau misalnya kurang gede apa kan tinggal di zoom gini. Nah, seperti ini ya. Intinya cuman screen capture saja kalau yang ini. Yang tombol ini ya. Terus yang tombol 2 di bawah, 2 paling bawah, ini spotlight. Spotlight itu untuk mengfokuskan. Jadi misalnya, aku misalnya mau membuka aplikasi Note ini. Nah, ini bisa difokuskan seperti ini. Jadi saya pas menerangkan tinggal kita fokusnya di sini gitu kan, tinggal ya spotlight lah sini gitu. Ini untuk meng-close-nya pakai ini. Terus ada spotlight, ada countdown, ada stopwatch. Sama seperti ini gunanya untuk misalnya memberi timer untuk ujian gitu kan, di countdown. Kalau satunya lagi timer, kebalikannya stopwatch maksud saya. Ini waktu maju, kalau countdown kan waktu mundur. Oke. Terus Air Class. Air Class ini fitur kolaborasi dari IFPLG. Dan ini nanti tinggal studentnya tinggal nyekan barcode ini terus masuk ke kelas. Itu nanti ada macam-macam ini sih fitur-fiturnya. Nah, ini ada misalnya kasih pertanyaan terus nanti
suruh menjawab A, B, C, D gitu kan, ini voter, terus ada judge, ada responder. Seperti ini nanti dibahas di video terpisah saja ya kayaknya ya. Karena ini juga nggak gitu dipakai sih, soalnya kan fitur ini hanya bisa di jaringan yang sama, jadi hanya bisa di ruang kelas ini aja. Yang untuk di luar sana, di Zoom nggak bisa melalui ini, nggak bisa ikutan maksudnya. Yang terakhir, ini ada setting, general setting. Jadi misalnya untuk ganti, tadi seperti saya sudah jelaskan, Android HDMI 2, 3, dan VGA ini untuk volume. Bisa dibesarkan, kecilkan sini untuk matikan, besarkan. Terus ini untuk brightness layar, di sini juga. Sekian ya, udah jelas nggak ya untuk yang tombol-tombol ini, fitur dasarnya IFP-LG. Untuk melakukan presentasi ke IFP ini, Bapak Ibu perlu menginstal aplikasi ScreenShare Pro. Seperti ini ya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini kodenya, jadi tiap berapa menit nanti akan ganti sendiri. Terus cara menginstal ScreenShare Pro tinggal dilihat di sini. Nah, ini kalau Android atau iOS tinggal di scan QR code-nya. Kalau di laptop, Bapak Ibu bisa ketikkan alamat ini ke browser. Saya coba demokan ya. Itu DSS R302. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini udah masuk ya, udah terdownload, tinggal dijalankan, install now. Ya, ini tinggal di checklist, install sukses, dah. Tidak banyak, tidak besar sih makan tempatnya nih. Tinggal masukkan kode yang ada di IFP ini. Sorry, kodenya di sini 332953. Nah, lalu perbedaan antara start mirroring dan desktop sync ini, start mirroring ini adalah kita dari laptop memproyeksikan ke IFP, sedangkan kebalikannya desktop sync itu dari IFP kita ambil layarnya, kita masukkan ke laptop. Coba saya start mirroring dulu. Ini tinggal dipilih aja, ini mau yang window atau yang desktop. Kalau desktop nanti seluruh layar, kalau yang ini window hanya jendela Chrome saja. Nah, ini seperti ini ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba untuk desktop sync. Seperti ini, misalnya kita udah buka browser di IFP, terus kita masukkan ke laptop. Ini desktop sync, terus tinggal pilih. Udah langsung seperti ini. Nah, jadi apa yang ada di IFP otomatis akan masuk di sini. Nah, kita mau coret-coret di sini. Ya. Maka otomatis coret-coretnya juga akan masuk. Desktop sync ini berguna nanti pas untuk kuliah online, yang kita share screen kan nanti yang jendela ini nanti. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang mencoba mensimulasikan kuliah blended dan platform yang akan kita pakai adalah Zoom. Kami menyarankan Bapak Ibu untuk membawa laptop ya ke ruang kelas untuk sebagai host Zoom-nya, dan nanti jika dibutuhkan bisa memakai IFP ini untuk partisipan
untuk menampilkan mungkin galeri view mahasiswa yang ada di Zoom, misalnya seperti itu. Nanti kami jelaskan. Baik, sekarang kita mulai dulu. Untuk pertama kali dihidupkan ini ampli kelasnya ya. Terus kami menyediakan kabel USB ini untuk audio. Kabel audio ini berfungsi untuk menyalurkan suara ke ruangan kelas dan mengirimkan suara dari mic menuju ke Zoom. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan webcam yang tersedia di masing-masing kelas ya, untuk dipasangkan di laptop seperti ini. Jadi konfigurasinya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi webcam masuk ke laptop dan USB masuk ke USB yang lain satunya lagi. Sekarang kita start. Seperti ini, kita start meeting. Join with ini, terus video kita pilih yang HD kamera. Nah ini, jadi yang dari webcam seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oh ya, ini Bapak Ibu jadi bisa memanfaatkan mikrofon yang ada di sini. Halo, tes. Nah ini kan muncul nih di sini. Jadi suara sudah terkirim ke Zoom. Jika membutuhkan clip on atau apa, nanti bisa mengontak kami. Mungkin jika pengen tidak memakai mic genggam. Oke, ini udah jalan ya Zoom-nya, meetingnya. Terus kita mulai dengan membuka presentasi di sini. Jadi untuk file presentasi, file perkuliahan yang mau ditampilkan nanti bisa melalui flash disk. Di sini ada 2 USB dan di depan dan 2 USB di belakang di samping. Nanti kalau nyolok flash disk di Finder, buka Finder ini nanti ada semacam icon lagi ya untuk flash disknya muncul di sini. Tinggal ditekan ini, nanti akan muncul file-filenya. Atau bisa juga melalui Google Drive. Buka browser, nanti buka Google Drive. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sign in ke akunnya UII. Misalnya ini ya. Nah, namun kami nggak menyarankan lewat sini Google Drive karena nanti resiko lupa logout atau pas masukin password seperti ini ya. Ini kan bisa kelihatan. Jadi kalau mau masukin password, usahakan tidak ada orang lain selain Bapak Ibu yang ada di dalam kelas. Karena ini keyboardnya tidak bisa dikecilkan. Keyboardnya hanya bisa dipindah, di move seperti ini. Jadi akan riskan ya, ketahuan kalau ngetikkan password di situ. Nanti setelah login di Google Drive, nanti downloadnya akan masuk ke folder download ini. Nah seperti ini nanti. Ini nggak ada filenya ya sini ya. Oke, kita coba ini aja ya. Buka yang lain, misalnya websitenya UI aja. Nah, jadi katakanlah nih presentasinya ya. Presentasinya Bapak Ibu, filenya, PPT-nya. Nah, ini masuk ke sini nanti pakai ini namanya desktop sync. Tadi sudah kami jelaskan tentang desktop sync. Sebentar. Ya. Ini desktop sync ini. Nah, otomatis
apa yang ada di layar muncul di sini, dan untuk mengirimkannya ke Zoom tinggal di share screen saja windownya Screen Share Pro ini. Share. Nah, otomatis ini udah terkirim ke Zoom. Jadi Bapak Ibu tinggal mengajar di sini, nanti tinggal buka filenya atau buka apa, otomatis semua yang ada di layar IFP-nya akan terkirim ke Zoom. Ini juga bisa memanfaatkan anotasi tadi ya. Nah, di sini. Ya, misalnya untuk memakai, kalau untuk ini stylusnya masih belum, hanya berlaku untuk aplikasi Note. Untuk aplikasi seperti ini kan anotasi ya, ini tidak bisa. Jadi mau yang tajam apa yang runcing tetap sama aja warnanya. Hanya bisa di Note. Ya seperti ini. Jadi otomatis sudah terkirim ke partisipannya di Zoom. Oke. Sekarang kita mencoba gimana kalau IFP ini juga join Zoom. Jadi mungkin Bapak Ibu pengen menampilkan layar galeri view-nya. Kita kembali ke home. Galeri view dari student yang ada di Zoom ingin ditampilkan di sini. Buka ini ya, titik 9 tadi ya. Di sini ada titik 9 ini kumpulan aplikasi di sini nih. Kumpulan aplikasi yang ada di IFP. Buka Zoom. Nanti tinggal join meeting saja. Karena untuk mengurangi resiko lupa juga ya, nanti kalau kita ada join di IFP-nya ini seringnya lupa biasanya. Kita join meeting dulu sebentar deh. 959 0891 4434. Tunggu sebentar ya. Ini untuk waktu 619324. Oke, di admit. Sama seperti Zoom for Android di HP. Nah, untuk audio misalkan tidak join ya, karena nanti akan looping. Jadi salah satu saja yang ada di ruangan ini yang join Zoom, itu hanya satu yang boleh join audio. Jadi ini nggak usah join audio. Lalu kalau mau ngelihat tinggal buka ini ya, partisipan. Atau di sini, digeser. Ini kan ada 3 ya. Titik 3 ini. Nah, ini yang partisipan, semua kumpulan partisipan. Dan ini untuk save driving. Ya, seperti Zoom for Android biasa. Di sini bisa ada diskusi bolak-balik ya antara student yang ada di Zoom. Oke, mungkin untuk sepertinya udah semua. Jika ada permasalahan misalnya terkait ini, biasanya ini tidak muncul, kode ini tidak muncul, itu IFP-nya harus di restart. Ini dikeluarkan dulu ya sebentar ya. Untuk merestart hanya lewat sini ya, jadi untuk mematikan juga ya, ini sekalian saya tunjukkan caranya. Ditahan lama sekitar 10 detik, nggak nyampe 10 detik ya, 5 detik, terus nanti muncul pesan ini. Jadi sampai muncul pesan ini ya, kalau tidak muncul pesan ini, dia langsung ditekan, itu nanti akan sleep. Jadi IFP ini tidak mati, hanya sleep. Nah, ini tekan ini terus di oke, terus nanti hidupkan kembali. Nah, itu maka udah restart. Nanti insya Allah ini muncul lagi di sini. Nah, seperti ini. Lalu kalau webcam misalnya, bisa masang webcam ini juga ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu bisa masang webcam ini, tapi sebelum buka Zoom. Jadi harus dipasang webcam, dipasang sebelum Zoom dibuka, aplikasi Zoom dibuka. Karena jika Zoom udah dibuka, maka dia nggak detect, kameranya nggak bisa masuk. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Ini merupakan video pertama kami ya, jadi mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Kami insya Allah akan siap membantu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghidupkannya tinggal tekan tombol power ini, ditahan, terus tunggu sekitar berapa detik. Nah, ini kan lagi puting ya. Kita tunggu. Udah, berarti udah masuk listriknya. Kita tutup. Nah, ini tombol daya di IFP telah nyala jadi merah. Tinggal ditekan saja sekali dan IFP booting. Perlu emang agak lama ya. Kok mati bos? Stop bos. Kita start meeting ya. Waduh. Join audio. Saya di stop dulu. Malah itu.